Halo, selamat malam teman-teman. Oh, selamat malam. Selamat datang di channel saya. Saya bilang selamat malam karena ini saya buatnya malam-malam, jam 11 malam lah ya. Nah, pada video kali ini saya mau sharing tentang fitur baru dari Lazada dan kenapa saya sharing karena ini cukup powerful sekali ya. Cukup bagus banget kalau teman-teman memanfaatkan. Nah, ini nama fiturnya itu sebenarnya honeycomb kemarin pada saat informasi itu diberikan. Jadi ini itu adalah sebuah fitur untuk meningkatkan performa dari produk baru, ya kan? Jadi saya jelaskan dulu cara kerjanya, tapi tentunya nanti saya tambahkan dengan tips triknya. Nggak usah khawatir dengan ini mic saya sebenarnya headset saya centolkan aja di tripod biar suaranya lebih masuk karena kemarin banyak masukan dari teman-teman itu kalau suara saya agak jauh gitu kalau dari samping. Ini harusnya dari depan gitu. Daripada saya megangin saya pakai tripod aja. Oke, nah fitur ini itu pertama letaknya ada di bagian produk, kemudian assortment grow. Oke, di sini. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat di bagian tingkatkan performa produk baru yang di sebelah kiri. Nah, ini fiturnya masih baru dan kemarin sih kabarnya belum semua seller itu dapat. Artinya ini masih dalam masa percobaan. Informasi yang saya dapatkan terakhir kali itu dipilih 1.000 seller, sekitar 1.000-an seller yang untuk menguji coba apa namanya ini. Nah, fitur ini itu nanti tapi sebelumnya teman-teman nggak usah ngiri dulu, wah punya aku belum dapat, punya aku udah dapat. Jadi kebetulan aja punya saya dapat, akhirnya saya sharekan gitu ya. Nah tujuannya apa? Ditunggu aja karena ini masih dalam tahap beta, tahap uji coba. Nanti kalau udah di open untuk semuanya, teman-teman bisa langsung menyesuaikan. Nah tujuan saya buat video ini biar teman-teman tahu dulu ini untuk apa, kemudian nanti tips triknya seperti apa. Nah, keuntungan dari fitur ini itu adalah peningkatan traffic hingga 100% jumlah kunjungan dari hasil pencarian. Artinya, produk baru kita itu akan di-boosting dengan tingkat penambahan itu hingga 100%. Hingga ya, up to berarti tidak pasti 100% juga. Kemudian syarat untuk bisa di-boosting atau syarat untuk bisa memasuki ini itu ada kriterianya. Yang pertama, jadi produk baru yang teman-teman upload itu sudah harus memberikan minimal 5 kunjungan di 7 hari, di setiap 7 hari itu dari hasil pencarian. Jadi dapat 5 kunjungan dari hasil pencarian. Kemudian minimal itu sudah terjadi satu pemesanan. Oke. Jadi 5 kali kunjungan dari pencarian dan satu pemesanan. Kemudian masa berlakunya itu adalah 30 hari setelah di-upload. Datanya ini diperbarui setiap hari pukul 12 siang. Jadi untuk pertama kali maka tipsnya itu teman-teman harus membuat produk teman-teman itu available ya kan atau memenuhi kriteria dari honeycomb ini sedini mungkin. Kenapa? Batas waktu kita itu adalah 30 hari. Jadi teman-teman sayang banget kalau dapatnya cuman ya nggak sayang sih ya sudah syukur dapat gitu. Tapi kan cuma 3 hari gitu kan. Kita maksimalkan di awal. Ya, tipsnya apa? Bagaimana caranya? Sebenarnya gampang. Hasil pencarian 5 kunjungan dari pencarian itu berarti kita harus ngehack algoritmanya, ya kan? Istilahnya ngehack ya dalam tanda kutip. Jadi kita harus improve di sana. Kemudian pesanan minimal satu. Oke, ini sebenarnya mudah. Tipsnya kalau dari saya, pertama, untuk produk baru yang teman-teman upload itu harus langsung eh, skor kontennya itu sempurna. Pastikan semua atributnya itu terisi semua, kategorinya udah diberikan dengan kategori yang benar, judul produknya udah benar, semuanya udah benar, foto produknya juga udah bagus, deskripsi semuanya pokoknya udah bagus. Itu basic produknya dulu. Oke, kemudian setelah produk baru itu diupload, ya kan, tunggu dulu 1 kali 24 jam. Kenapa kok nggak langsung di apa namanya di push? Karena kan produk diupload itu bisa jadi emang langsung nyantol di algoritma, bisa nyantol di indeks. Tapi biasanya itu butuh 1 kali 24 jam. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman 1 kali 24 jam setelah diupload itu lakukan hal-hal ini untuk ngeboosting algoritmanya. Yang pertama, teman-teman bisa pakai cara difleksi kombokan dengan produk yang sudah laris. Pertama, tapi kan itu bukan pencarian. Iya, bukan. Tetapi algoritma organiknya Lazada itu kan terdiri dari banyak matriks.
Matriks utamanya itu adalah konversi, CTR, sama relevansinya. Tentunya itu kan hal yang kita butuhkan nanti setelah beberapa saat dia launch. Tapi untuk produk yang baru kita butuh kayak memancing dulu. Memancing dulu. Jadi ketika nanti produk itu sudah dimulai diklikin sama orang, maka nanti produk itu juga lebih berpotensi untuk muncul di pencarian ya. Meskipun bobotnya itu tidak terbesar sama konversi dan CTR, tapi CTR itu apa tuh? CTR itu click through rate. Jadi apa namanya? Rasio produk itu tampil sama diklik. Tapi kan itu nanti setelah produknya itu mungkin benar-benar produk masih baru. Artinya kita harus berikan powerful nilai dari matriks-matriks yang lain seperti kunjungan 30 hari terakhir, kemudian skor kontennya juga harus bagus. Ini kan yang awal-awal bisa kita push. Nah, pertama tadi flexi kombokan dengan produk yang lagi laris. Yang kedua, buat voucher khusus untuk produk ini. Buat voucher khusus untuk produk ini. Kemudian minta, mohon maaf ada suara motor ya. Rumah saya di pinggir jalan. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua itu adalah buat voucher untuk khusus produk ini, kemudian nanti minta admin chatnya. Ketika ada customer yang datang, coba ditawari produk baru ini. Produk barunya lagi promo loh. Ini ada vouchernya kak, ya kan? Jadi kita agak berkorban dulu, ya kan? Nah ini sekaligus juga mengakali biar terjadi pesanan minimal satu, ya kan? Kita buat voucher khusus, kemudian coba kita tawarkan. Kemudian penawaran berikutnya selain chat itu kita juga bisa menggunakan feed sama chat, ya. Push di feed beserta vouchernya, broadcast dengan cem ya ke customer kita bahwa ada produk baru yang lagi launching, ada promosinya. Oke, ini juga sekaligus meningkatkan pesanan minimal satu itu, solusi sebagai pesanan minimal satu, dan sekaligus meningkatkan kemampuan atau bobot dari algoritma sehingga produk kita semakin cepat nanti muncul di pencarian. Nah, berikutnya itu adalah teman-teman, baiknya itu di store dekonya teman-teman, itu ada page sendiri khusus yang isinya adalah untuk produk yang baru-baru launching, new arrival atau hot promo atau produk baru, terserah teman-teman bagaimana copywritingnya atau tulisannya untuk menarik perhatian customer-customer yang sudah lama yang bisa jadi datang ke halaman teman-teman. Oke, itu tadi adalah 5 tips untuk mendukung bagaimana boosting algoritmanya. Istilahnya tuh ngehack produk algoritma di awal sama biar dia itu terjadi penjualan. Artinya ketika nanti teman-teman berikan voucher yang menarik, diflasi kombokan dengan produk yang udah laris, kemudian di broadcast, chat, cam itu customer engagement management yang apa namanya fitur Lazada yang kita bisa nge-broadcast chat itu yang mungkin yang belum tahu. Kemudian feed sama store deco. Kemudian yang gak kalah penting itu juga teman-teman cross traffic kan dengan sosial media. Ya, jadi teman-teman juga bikin promo di sosial media, beritahukan bahwa ada new arrival produk, kemudian nanti diarahkan masuk ke Lazada. Nah, caranya seperti itu untuk nge-boosting produk baru yang benar-benar baru ya, agar performanya algoritmanya itu bobotnya lebih tinggi. Karena kan sebenarnya pembobotan algoritma itu kan masalah pembobotan aja. Matriksnya ada banyak, persentasenya saya nggak tahu apa aja, yang dihitung apa aja saya nggak tahu. Cuman saya yakin betul apa yang saya sebutkan tadi itu semua sebagai salah satu matriks kayak trafficnya, konversi, kemudian relevansi, apa namanya, dan lain sebagainya. Nah itu tipsnya. Kemudian masa berlakunya 30 hari. Artinya kita sebisa mungkin tuh di hari kedua, di hari ketiga, di minggu-minggu awal itu sudah dapat fitur honeycomb ini. Kenapa? Saya tunjukkan. Nah, meskipun tidak 100% ya, ini contohnya ini yang baru. Oke. Nah, nanti ini kriterianya lebih besar sama dengan 5 berhasil. Jadi di sini ada indikatornya ya. Jumlah tampilan halaman produk dari halaman hasil pencarian 5. Ya, ini berhasil. Kemudian pesanan lebih dari 1 berhasil. Nah, ketika 2 parameter ini sudah berhasil, maka nanti statusnya itu sedang ditingkatkan sehingga kita sudah memiliki tambahan traffic. Dan di sini kita sudah tahu berapa sih tambahan traffic yang diberikan oleh Lazada pada produk baru kita. Organic trafficnya itu ada 17.427. Kemudian tambahan traffic dari Lazada bonus untuk kita itu adalah 7.816. Nah, untuk bagaimana kok ini nggak 100% sih, gimana ini biar banyak dikasihnya, saya juga belum tahu ya. Karena di sini cuma dibilang peningkatan trafficnya itu hingga 100%. 100% berarti 2 kali lipatnya hingga 17.000, tapi di sini saya hanya dapat 7.000. Berarti kalau 7.000 7816 dibagi 17.427
itu saya dapat sekitar 45%. 45% peningkatan traffic. Kemudian yang ini juga mungkin sekitar 40-an persen, yang berikutnya juga ini sekitar 40-an persen juga. Jadi rata-rata peningkatan trafficnya itu sekitar 40% di kenyataannya, di realnya ya tempat saya. Saya nggak tahu ya, gimana sih mas informasinya? Ya saya beneran nggak tahu, daripada nanti saya menyesatkan gitu kan. Gimana caranya biar ini jadi 100, tapi nanti akan saya cari tahu. Kalau saya udah tahu, saya akan buatkan videonya gitu ya. Apakah ada hubungannya? Tapi kalau hipotesis itu cuman apa namanya, perkiraan saya, itu tergantung dari produk itu apakah tren atau tidak. Kayaknya sih kalau produknya itu lagi tren banget ya mungkin bonus trafficnya lebih tinggi, mungkin hipotesis ya, belum diuji, saya belum ngeriset gimana caranya biar ini dapatnya itu. Nah, ini dapatnya lebih dari 50%. Kalau ini nggak nyampe 50%, kalau tadi 40%. Jadi emang nah ini adalah produk-produk yang saya upload kurang dari 30 hari. Nah ini sisanya 13 hari lagi, kan lumayan banget. Kenapa saya bilang lumayan banget? Untuk setiap traffic baru, ya kan, ingat, sekarang algoritma Lazada itu mengacu atau menitik beratkan di awal-awal itu pasti personalisasi wes pasti, ya kan, mau pencarian pasti personalisasi, flash sale berawal dari personalisasi, iklan pun itu juga personalisasi, ya kan, campaign pun itu personalisasi, ya, sehingga produk yang selalu ditawarkan kepada si customer itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah dengan penambahan traffic organik sama tambahan traffic boosting kayak gini, ini bagus banget untuk meningkatkan personalisasi. Kenapa? Sebenarnya syarat untuk personalisasi itu adalah adanya interaksi si customer itu dengan produk kita, sehingga si Lazada menilai bahwa si customer itu cocok dengan produk-produk jenis kita, ya kan? Semacam ini gitu ya, semacam ini, ya kan? Dia mengasumsikan bahwa produk yang dia klik, produk yang pernah dia beli, atau produk yang dia pernah melakukan engagement, ya kan, misalkan masuk ke wishlist atau dia dapat dari feed kayak gitu tuh, dia tracking semuanya. Karena saya yakin Lazada itu semua page-nya itu di tracking semuanya ya, customer itu pergerakannya di tracking, bahkan dia akan tahu, oh dia masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, urutannya pun tahu, berapa kali halaman ini buka kayak gitu semuanya tahu. Jadi ini bagus banget, ya kan? Dan ini karena ini gratis, ya kan? Makanya saya langsung buatkan videonya dan bagus banget. Makanya teman-teman langsung berlomba-lomba, buatlah buatlah produk baru, ya. Buatlah produk baru yang bagus sehingga nanti dapat boosting traffic. Nah, kalau masalah memaksimalkan fitur ini akan sangat powerful sekali bila kita combine dengan ini. Di bagian fitur traffic itu kan ada produk paling dicari, ya. Produk paling dicari. Oke. Nah, kita buka untuk produk paling dicari, dan ini biasanya beda-beda ya kan tampilannya karena saya main di bagian wanita. Nah, ini adalah produk-produk yang paling dicari saat ini, ya. Produk-produk yang paling dicari saat ini. Nah, kalau semisalkan saya sampai ngupload produk ini, produk yang lagi dicari, kemudian nanti masuk ke honeycomb, dan kalau ini kan sudah dapat boosting traffic nih. Dari sini aja udah dapat boosting, ya kan, asalkan teman-teman ngupload dengan rentang harga yang sama, judul yang sama, bukan sama sih, artinya keyword ini ada, gamis motif bunga wanita, pokoknya keyword ini tuh ada, maka nanti kita dapat boosting dari sini. Setelah itu nanti si assortment grow ini, si program honeycomb ini akan menangkap di sini, kemudian dapat boosting lagi, artinya kita bisa dapat boosting ganda. Dan ingat, Lazada perusahaan profit, ketika produk kita itu memberikan impact yang bagus di awal, maka kedepannya udah karpet merah untuk teman-teman, ya. Produk teman-teman itu CTR-nya bagus, konversinya bagus, baru awal aja udah langsung closing dengan cara ini, akan sangat memudahkan sekali. Mungkin ini salah satu gerakan Lazada, ya, gerakan Lazada biar senternya itu memperkaya jenis produknya, ya kan, tentunya dengan produk-produk yang lagi tren. Jadi kalau dikombinasikan dengan yang produk paling dicari, kemudian dengan honeycomb ini, kemudian tadi dengan tips saya didukung dengan bagaimana kita memperkuat algoritmanya di awal-awal dengan flexi combo, voucher, chat, dekorasi toko sama sosial media, dan sebenarnya masih banyak banget, itu bakal powerful banget. Apakah bisa dijamin, Mas? Secara kalau jamin hasil saya nggak berani jamin, tapi kalau secara di atas kertas, secara rule, secara algoritma, itu semua udah di garis yang benar sih, di jalur yang benar,
ya kan? Apa namanya, ini bagus banget kalau teman-teman mau upload produk baru, selalu pantau di bagian sini. Nah kemudian nanti kalau misalkan di sini itu belum memenuhi kriterianya, segera benahi, ya kan? Ini kebetulan sih tempat saya semuanya sudah ya, jadi yang nggak masuk itu nggak ada. Tapi nanti kalau misalkan kalau di sini itu ada itu, nah ini kan di bagian tingkatkan ini, nanti kan dia agak nyala gitu kan kalau misalkan belum dapat gitu kan ya, berpotensi atau apa kayak gitu kan ya, belum dapat ditingkatkan atau berpotensi gitu, teman-teman bisa klik tingkatkan ini, apa yang kurang akan dikasih tahu, tambahkan diskon atau gunakan promo gratis ongkir atau isi semua atribut utama. Misal teman-teman ada miss mengisi atributnya, gunakan fitur naikkan produk, ini juga bisa. Kenapa di sini semuanya sudah centang? Ya, karena saya menggunakan naikkan produk berbayar. Artinya semua produk saya naik produk semuanya. Jadi itu juga dikomben juga ya, teman-teman. Nanti untuk syarat di sini itu kayak lihat ini, gunakan fitur naikkan produk karena naikkan produk ada kuotanya, cuma 3 atau berapa gitu. Kalau teman-teman pengen produk baru itu langsung naikkan produk, gunakan yang naikkan produk berbayar. Kenapa seperti itu? Ya, karena Lazada punya karyawan yang perlu dinafkahi, ya kan? Karyawan-karyawan mereka punya istri, punya suami, punya anak yang perlu dinafkahi. Artinya semuanya butuh uang. Di sini kita berbagi uang, ya kan? Nah ini tinggal 4 hari lagi, sayang banget ya. Tinggal dikit lagi, berarti nanti saya butuh untuk buat produk baru lagi. Oke, seperti itu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Apa namanya? Eh, Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau mungkin dari sharing saya ini agak kurang jelas ya mohon maaf ya. Saya cuman seller biasa ya kan, seller biasa yang ganteng ya, so artis. So artis padahal subscriber baru 100. Tapi terima kasih yang udah subscribe udah 100. Segitu juga udah cukup. Yang lainnya mungkin kalau misalkan mau subscribe boleh subscribe, nggak subscribe juga nggak apa-apa, like atau nggak, tapi jangan dislike lah ya. Kemarin ada satu video saya itu kena dislike satu. Kalau nggak suka mendingan nggak usah ditonton sih, nggak usah di dislike. Ya kan, biar biar semangat gitu kan. Lagi kalau di dislike saya apa namanya, kalau mutung nggak bikin video lagi gitu. Mutung nggak sih ya. Nanti kalau ada waktu saya buka videonya, dan mungkin nanti untuk next video saya mulai merambah untuk marketplace yang lain karena kemarin udah banyak banget permintaan buat teman-teman itu kalau saya mas buat sharing nggak cuma Lazada toh, yang Shopee juga, yang Tokopedia juga. Ya boleh, coba nanti paling di video tersebut saya disclaimer dulu kalau saya nggak certified di sana. Kalau dilajarkan certified Lastar, artinya materi yang saya berikan ya mungkin saya udah pernah dilatih lah sama Lazada. Tapi kalau di Shopee sama di Tokopedia ya murni by my experience aja. Jadi berdasarkan dari pengalaman saya yang belum banyak lah ya. Tapi kalau misalkan nanti ada ilmu yang bisa diambil, ada bisa bermanfaat, ya boleh nanti sukai aja video saya biar beranda teman-teman isinya video-video bermanfaat kayak gini ya, nggak orang pura-pura gila atau orang gila pura-pura waras ya kayak gituan lah ya, nggak usah kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di lain kesempatan, bye bye.